Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia bersama saya, Bu Hermin Mariana. Kali ini kita akan membahas materi tentang kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu istilah apa yang pas untuk menyebut kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman dahulu. Praaksara atau prasejarahkah? Coba kalian amati pada gambar di samping. Ada gambar manusia purba sedang memegang batu, kemudian manusia purba sedang membawa hewan buruan untuk keperluan makan sehari-hari. Nah, dari sini kita bisa melihat manusia purba itu mempertahankan hidupnya dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, dan alatnya masih menggunakan batu. Nah, kira-kira istilah mana yang paling tepat untuk menyebut gambaran keadaan tersebut? Praaksara atau prasejarah? Mari kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Praaksara, pra yang artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Berarti kalau digabung, sebelum tulisan. Maksudnya, sebelum manusia mengenal tulisan, masa sebelum manusia mengenal tulisan. Kemudian untuk prasejarah, pra artinya sebelum dan sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Nah, jika digabung, sebelum adanya peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Jadi, mana yang paling tepat menurut kalian? Ya, jadi istilah yang paling tepat adalah praaksara. Kenapa? Karena walaupun manusia itu belum mengenal tulisan, tetapi manusia saat itu sudah bisa menghasilkan kebudayaan. Artinya sudah ada aktivitas. Dibuktikan dengan apa? Adanya hasil kebudayaan seperti kapak genggam, kemudian kapak lonjong, adanya nekara, kemudian kapak corong, dan masih banyak lagi hasil-hasil kebudayaan pada masa praaksara. Kemudian, bagaimana kita dapat mengetahui jika pada masa praaksara sudah ada kehidupan? Nah, kalau misalkan kita membahas tentang zaman Hindu-Buddha di Indonesia, kita bisa melihatnya melalui bukti yang ada, seperti prasasti. Kemudian, jika kita mempelajari masa kemerdekaan di Indonesia, dibuktikan dengan adanya apa? Teks proklamasi. Lalu, kalau praaksara bagaimana? Dari mana kita bisa tahu kalau pada masa itu sudah ada aktivitas? Yaitu dengan melihat sisa-sisa peninggalan pada masa tersebut. Sisa-sisa peninggalan pada masa praaksara terbagi menjadi 3. Ada artefak, ekofak, dan fitur. Apakah itu? Artefak. Artefak adalah benda buatan manusia. Contohnya kapak genggam, kapak perimbas, nekara, dan masih banyak lainnya. Nah, contoh gambar di samping ini adalah contoh dari kapak genggam. Nah, kapak genggam ini adalah benda buatan manusia. Konteksnya pada masa praaksara. Jadi, manusia purba membuat kapak genggam ini sebagai alat untuk berburu. Nah, ini tergolong artefak. Kemudian ada ekofak. Berbeda dengan artefak, kalau ekofak ini benda bukan buatan manusia, tetapi berkaitan dengan manusia. Contohnya, Keukenmodinger. Keukenmodinger adalah sampah dapur atau tumpukan kulit kerang yang sudah membatu. Nah, coba kalian lihat pada gambar di atas.
Nah, itu adalah tumpukan kerang yang sudah membatu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian lihat gambar di samping. Nah, itu adalah kulit-kulit kerang yang terkumpul. Dan ini biasanya ditemui di pinggiran pantai yang mengindikasikan bahwa manusia purba itu bertempat tinggal tidak hanya di goa, tetapi juga di tepi pantai. Kemudian ada fitur. Apa itu fitur? Fitur adalah benda yang tidak dapat dipindahkan, yang ditemukan pada situs arkeologis dan dapat memberikan informasi tentang aktivitas manusia yang pernah tinggal di sana. Contohnya adalah goa. Nah, goa ini tidak dapat dipindah-pindahkan. Dan goa pada zaman dahulu itu digunakan sebagai tempat tinggal manusia purba. Jadi tidak hanya tinggal di tepi pantai, tetapi manusia purba juga tinggal di goa-goa. Nah, goa ini kalau digunakan sebagai tempat tinggal manusia purba, biasanya di dalamnya itu ada sisa-sisa tulang yang hewannya itu sudah dimakan oleh manusia purba, dan ditemukan beberapa alat yang digunakan untuk berburu oleh manusia purba. Jadi tidak semua goa itu pernah ditempat tinggali oleh manusia purba, tetapi hanya goa-goa yang letaknya itu tidak jauh dari sumber mata air. Nah, jadi goa ini contoh dari fitur. Oke, jadi itulah tadi istilah yang paling tepat untuk menyebut kehidupan manusia purba pada zaman dahulu, yaitu praaksara, bukan sejarah. Saya ulangi sekali lagi, praaksara bukan sejarah. Kenapa? Karena pra artinya sebelum, tulisan, aksara, artinya tulisan, berarti masa sebelum manusia mengenal tulisan. Mengapa tidak prasejarah? Karena kalau prasejarah itu artinya masa sebelum adanya peristiwa penting yang benar-benar terjadi di masa lalu. Nah, kalau dikatakan sebelum ada peristiwa itu berarti salah. Berarti tidak ada aktivitas, padahal kan sudah ada aktivitas. Walaupun manusia purba belum mengenal tulisan. Sehingga yang paling tepat adalah praaksara. Kemudian, bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa pada masa praaksara itu sudah ada aktivitas? Ya, dengan melihat sisa-sisa peninggalan pada masa tersebut. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.